Wah, Hei, halo, halo, bro. Ko. Halo, Ko. Halo, halo. Sore. Biasanya aku yang di atas kabarnya, bro, yang jadi moderator. Iya, sekali-sekali, Ko. Kita hari ini ada acara Impactful Talk dari JCIS Java. Speakernya hari ini broker. Ini panggilnya broker atau gimana, Bro? Enaknya. Agent properti Consultant, ada atau agent broker properti property, boleh. agent broker, consultant property yang paling terkenal se-Surabaya. Oh, ini kataku Kelvin suruh pakai Inggris, Ko. Waduh, kamu Inggris, aku yang Indonesia, bro. Oh gitu. Nah, nanti nyambungnya apa caranya? Indonesia Oh, aja, bro. Mau oke, 17 oke. Agustusan, bro. Iya, apalagi kemarin habis ada Lemhanas ya. Oke, Ini oke. dikerjain sama EVP kita. Iya. Bro, kalau boleh tahu, kok Budiono bisa jadi backgroundnya gimana ya, Bu? Perkenalan dulu, Bu. Jadi semua orang Oke, yang lihat oke. bisa tahu. Ya, jadi teman-teman, hari ini semoga kita bisa bahas mengenai seputar dunia properti, informasi-informasi apa, dan semoga bisa teman-teman dapat manfaat ya. Karena kita coba deliver information daripada bicara apa, dan juga kita bicara GCA Java. Jadi kita fokus ke sana, tapi background saya akan cerita sedikit ya. Jadi ya sebenarnya bukan siapa-siapa sih di GCA Java sebagai VP individual. Lalu kemudian sebagai founder dari Bimex Property, awal mulanya sih karena sebetulnya main properti sudah sejak kuliah sebetulnya. Eh, apa namanya, gara-gara kepingin punya rumah, tapi mampunya belinya apartemen, lalu nggak mampu meneruskan cicilan, akhirnya saya jual. Karena saya punya prinsip kalau kita mau beli rumah itu, kita harus punya save money itu 6 bulan di tabungan untuk membayar living cost dan juga cicilan. Begitu kurang dari 6 bulan, masa toleransinya adalah 3 bulan. Misalkan contoh tiap bulan kita punya living cost dan cicilan itu 5 juta sebulan. Berarti tabungan kita itu harusnya punya paling nggak 30 juta kali 6. Nah begitu sisa cuma 15 juta itu harus eksekusi. Karena kalau nggak eksekusi, nanti akhirnya kita nanti terjerat gali lubang tutup lubang. Nah bahayanya gali lubang tutup lubang itu kita kerja setengah mati, uangnya untuk bank, bayar Hmm, bunga, lalu utangnya nggak berkurang. Jadi saya punya prinsip itu saya jaga. Jadi waktu itu gara-garanya beli apartemen, lalu sisa uangnya ternyata dari 6 bulan menyusut jadi 3 bulan, berarti saya menyimpulkan saya ini nggak mampu untuk membeli properti ini, lalu saya jual. Nah saya jual, untungnya langsung laku cepat ya, dan saya nggak sampai terlilit hutang, tapi malah untung sebetulnya. Ya untungnya tipis sebetulnya sih. Nah tapi setelah itu saya nggak kapok ya, tapi saya lalu mencoba kemudian untuk membeli lagi. Setelah selang 1 tahun, saya kumpulkan uang lagi, belinya bukan apartemen, tapi akhirnya malah dapatnya rumah di sana. oke. Nah itu awal mula kecimpung di dunia properti. Nah kemudian saya beli rumah, lalu setelah itu saya coba main jual beli. Saya beli properti, saya jual, saya beli properti, saya jual. Dan antara rentang waktu 2010 sampai 2012 itu ternyata hampir 100 properti yang saya jual belikan. Jadi saya DP, lalu saya jual, lalu saya DP, saya jual di situ. Nah waktu itu masih sebagai entrepreneur langsung, jadi beli jual ya. Nah, Hmm, kemudian sebagiannya, jadi sekitar transaksi mungkin kalau 100 unit, itu 60-70 properti yang saya jual belikan sendiri, 20-30-nya saya sebagai agent saja, saya punya properti murah, saya oper ke orang lain, laku. Terutama hmm, properti-properti yang nilainya nggak mampu saya beli. Nah, jadi awal mulanya kemudian saya mikir, loh kok ternyata saya punya kemampuan juga untuk sekedar mengoper saja, nggak harus keluar oke. modal. Nah, kemudian akhirnya saya fokusi, saya concern, karena saya lihat properti 2015, pilihannya semakin sedikit untuk mampu dengan kapasitas uang saya, maka saya memutuskan untuk, kalau 1 tahun dengan uang saya itu paling banter, kalau nggak bisa laku cepat, kan tunggu perputaran ya bro, tunggu laku dulu. Hmm, iya, Itu paling 2, 3, 4 biji. Kalau cepat ya bisa banyak. Tapi kalau jadi agent saja, itu bisa berkali-kali lipat lebih iya. banyak propertinya. Hmm, Dan
untungnya kalau secara persentase jauh lebih tinggi sebetulnya. Kalau secara persentase, karena modalnya paling cuma 1, 2, 3 juta, lalu sudah dapat bonus puluhan juta. Tapi kalau kita pakai modal sendiri, kita nggak cermat hitungnya, malah jebol. Di situ. Malah bisa rugi ya, kalau pakai uang Malah sendiri. bisa rugi. Nah, apalagi pada waktu tahun 2015 sampai 2020, saya memprediksi bahwa pemain properti itu lebih banyak kepada end user. Nah, jadi saya memutuskan untuk, saya dengan modal yang terbatas, tetapi dengan networking, dengan kemampuan, maka saya memutuskan untuk memfokuskan, mengembangkan kemampuan saya di bidang agensi propertinya. Di situ. Walaupun yang ini masih jalan juga, tetapi propertinya tidak sebanter tahun 2012 sampai 2014 tentunya. Di situ. Berarti booming properti udah lewat berarti kok. Sebenarnya properti 2012-2014 itu adalah fase mungkin satu-satunya selama saya hidup ya, karena itu betul-betul properti bisa naik tiap hari naik, bahkan tiap bulan itu naiknya bisa puluhan persen kan di situ, lipat 4 kali lipat sampai 6 kali lipat itu 2012-2014. Nggak di situ, nggak di Indo aja sih kok, di Sydney, di Aussie juga waktu itu juga naik banter sih properti. Iya, hampir bersamaan ya bro. Iya. Benar. Karena gini bro, kalau kacamata yang saya lihat, waktu itu kan kita mengalami krisis 2008-2009. Itu kan krisis 2 tahun, waktu itu kolaps semua banyak industri. Karena waktu itu saya juga menangani pabrik-pabrik, itu konsultan. Pabrik-pabrik banyak yang krisis. Lalu 2010 properti juga banyak orang kan menahan diri. Jadi uangnya itu betul-betul ditandon istilahnya. Bukan uang, orang nggak ada uang bro. Uang tapi nggak beredar banyak di properti waktu itu. Jadi orang mengerem ekspansi, orang mengerem belanja karena kondisi ekonomi, banyak PHK juga, banyak utang-utang nggak terbayar 2008-2009, terutama perusahaan-perusahaan yang ekspor ya ke Eropa dan Amerika mengalami problem, lalu berdampak kepada turunannya, lalu semua pada keep money. Jadi orang punya uang dia keep, dia wait and see. Nah kemudian pada waktu 2010 ekonomi mulai membaik, 2011 itu pada keluar semua bro uangnya. Mereka pada belanja. Nah, karena ini sudah diempat sekian lama, begitu keluar banyak yang berbondong-bondong beli, lalu orang Indonesia akhirnya banyak spekulan juga ikut beli karena kepingin kaya cepat kan. Ya, temenku beli kok langsung naik, temenku beli langsung naik, nah ikut beli, ngutang, nah kemudian nggak mampu bayar cicilan, akhirnya banyak yang dilego, akhirnya menimbulkan harga yang murah tadi. Gitu. Kok tadi bahas networking itu apa tujuannya ikut JCI? Pertama bisa ikut JCI gimana kok? Kalau JCI kan terkenalnya networkingnya juga teman apa? Yang member-membernya kan udah kayak keluarga sendiri lah, deket sama-sama enak. Iya. Sebetulnya saya itu sejak SMA itu nggak pernah ikut yang namanya organisasi bro. OSIS nggak pernah bro? OSIS nggak pernah. Ya, tapi kerja bro, waktu SMA udah kerja. Jadi daripada saya waktu itu ikut OSIS, saya milih untuk kerja. Kemudian kuliah itu baru saya terbuka untuk ikut organisasi. Ya waktu itu ikut organisasi kelompok-kelompok studi mahasiswa, KSM, di bawahnya Senat biasanya. Terus kemudian akhirnya saya pernah ikut organisasi lain juga di Jakarta, karena sempat tinggal di Jakarta. Ikut organisasi saya nggak sebut namanya. Kemudian pernah juga menjadi ketua kompartemen di organisasi tersebut untuk kewirausahaan. Nah kemudian akhirnya saya ketemu sama sahabat nih, teman lama, yaitu Bro Ariel. Ya, Bro Ariel ini waktu itu ngebel, yuk ketemuan ya kan, lalu ditawarinlah GCI, diceritain, bukan ditawarin, diceritain. Waktu saya tanya, loh bro, anggotanya berapa ya kan? GCI Java ini masih 30-an ya kan? Loh, masih sedikit ya bro di situ. Nah, masih 30-an, tapi saya tertarik karena kalau dikit itu biasanya keakrabannya itu kan terbentuk bro. Iya, beda, lebih dekat. Jadi, keakrabannya kan terbentuk ya kan? Tapi waktu acara yang datang cuma 10 orang gitu bro di sana. Jadi lebih tepatnya kayak acara makan-makan, ya kan? Nah, terus kemudian aku tanya sama Bro Ariel kan. Bro Ariel waktu itu sebagai lokal presidennya, waktu itu. Dia waktu di tengah-tengah kalau nggak salah.
Nah, kemudian saya lihat, saya coba ikut acaranya, ikut join, dan loh, kok nyaman, kok Hmm. teman-temannya ini welcome, dan nggak melihat jabatan, ngelihat posisi, ngelihat lu tuh siapa, lu tuh punya duit berapa, nggak lihat itu sih. Mereka welcome sekali di sana. Hmm. Welcome dan mensupport. Dia mensupport bisnis, bisnis kita. Bahkan waktu saya pertama kali ikut join, eh, beberapa petingginya GCI istilahnya ya, salah satunya Bro Felix, langsung telepon saya. Dia bilang, buat ketemuan. Lalu dia support saya, kamu di properti ya kan, dia bukain jalan, dia kenalin ke beberapa orang ya kan. Lalu Bro Hmm. Ariel juga bantu, lalu ketemu sama Bro Krista, lalu ketemu sama Bro Ricky ya kan. Dia kenalin, lalu ketemu sama Bro Joni Tio yang jadi lokal presiden ya kan. Ya. Dikenal-kenalin sama mereka. Jadi saya dipromosikan. Saya merasa terbantu sekali, padahal itu bukan harapan saya sebetulnya. Tapi Hmm. disupport bro, diceritain Ya. nih kalau beli properti lewat Budiono nih, misalnya ya, jago nih. Nah, jadi dipromosi terus sama mereka. Nah, dan saya merasa welcome. Terus kemudian akhirnya saya memutuskan untuk aktif di GCI Java bro. Oke. Jadi Jadi awal mulanya, Bro Budiono ini sekarang jadi Vice President bagian apa ya, bisnis ya kalau? individual bro, Oh, individual. di Itu pilar tugasnya apa? individual. Jadi kalau di GCI Java ini kan ada 5 pilar, ada individual, ada Hmm. bisnis, ada sosial ya kan, dan lain-lain. Nah kalau individual ini lebih fokus kepada untuk secara aspek personalnya kita bisa mengalami growth ya. Jadi teman-teman yang masuk ke GCI Java juga bisa mendapatkan apa namanya learning and growth dalam dirinya di situ. Oke. Nah, jadi makanya program-program kita godok dari GCI Java. Dan salah Oh, satunya adalah EVP kita, Bro Kelvin ya. Itu adalah think tank-nya di individual. Gitu. iya, iya. Itu Yellow Pages-nya member JCI kayaknya, Bro. Hafal hafal Wah, semua alamat. iya itu kamusnya Bro, Yellow Pages-nya dan kamusnya Bro. Nah, kalau menurut Ko Budiono sendiri, JCI ini apa, Ko? Kok berarti udah berapa tahun ya, Ko? 5 tahun kayaknya. Oh, belum. Saya 2 Belum? tahun Bro. 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Oke. Heeh. Yang buat Bro Budiono apa? Betah aktif terus ikut memajukan JCI ini apa? Kan jarang orang ikut organisasi bisa bisa moro-moro aktif, mau ikut mengembangkan, ikut kontribusi kan kadang-kadang juga jarang ya. Kalau JCI ini kan lihat hampir semua member mau mau kontribusi juga. Ya, betul. Jadi yang satu saya merasa nyaman Bro. Kenapa saya mau aktif? Karena saya merasa nyaman, ya, merasa enjoy, terutama pada waktu saya masuk kan di 3 era kepemimpinan, mulai Bro Ariel, Bro Hmm. Ricky, dan Bro Joni Tio di sana. Jadi, dan saya Hmm. melihat dari 3 lokal presiden GCI Java ini mensupport dari anggotanya, tidak ada kepentingan individu, mereka betul-betul mementingkan kepentingan anggotanya, dan kita betul-betul disupport bro. Jadi Hmm. kita nggak minta dipromosikan, mereka promosikan. Kita nggak minta dikenalkan, mereka dikenalkan. Kita nggak minta diajarin, mereka ajarin. Kita dapat Hmm. ilmu-ilmu baru dari GCI. Bahkan waktu pertama-tama saya join, saya waktu itu membuat satu acara namanya Kopi Darat bro, Kopdar. Waktu itu Betul. dengan Gus Ipul bro. Waktu itu Gus Ipul sebagai Oke. wakil gubernur Jawa Timur. Nah, karena saya merasa nyaman dan merasa diberdayakan juga, dan saya merasa mendapatkan kepercayaan diri sih bro pada waktu di GCI Java ini. Itu yang Hmm. menariknya di GCI ini dibandingkan organisasi lain yang pernah saya ikuti, karena organisasi yang pernah saya ikuti sebelumnya itu politiknya kental sekali bro. Kalau di sini nggak ada politik sama sekali, non Hmm. politik Oke. dan betul-betul sosial di sini. Tetapi juga Hmm. mensupport bisnis kita untuk tumbuh. Dan Oke. bisa kenal Oke. sama Bro Andre, ya kan? Bisa kenal Iya. sama Bro Kelvin, Ko Kelvin. Bro Andri, macam-macam lah di sini. Iya. Kalau Manusia-manusia yang nggak pernah bisa ditemui, bro. Kita bisa temui di sini. Kalau menurut Ko Budiono hal penting apa yang dipelajari dari JCI? Setelah ikut JCI ini, hal paling penting yang dipelajari itu apa, Bu?
Paling penting persahabatan, bro. Itu yang saya dapatkan. Jadi apa ya, mereka mensupport betul-betul pada waktu kita mengalami satu buah problem, ya kan. Lalu mereka GCI ini juga menyediakan fasilitas untuk kita bisa grow di sana. Kita ngadakan acara, GCI ngadakan acara Zoom Talk saat pandemi, ya kan, itu begitu susahnya mengundang pembicara-pembicara tersebut, ya kan, tetapi GCI menyediakan, bahkan free semuanya, bro. Itu. Oke. Wah, mantap ya JCI ini. Saya juga baru ikut tahun ini soalnya. Iya. Oke, Nanti, balik bro, tahun depan, bro, masuk pengurus, bro. balik ke properti ya. Ini kan kayaknya lagi orang-orang lagi pada bingung kan, kayak krisis gini gimana kok menurut Ko Budiono pasar? Sip, pertanyaan ini perlu diketahui juga oleh teman-teman. Jadi kita kalau bicara tentang properti itu kan masuk di area ketiga, sandang, pangan, papan, ya kan? Nah, kebutuhan akan properti ini sebetulnya masih sangat besar, transaksi masih cukup banyak, tetapi memang lebih selektif lagi. Yang beli adalah yang benar-benar butuh. Kalau kita bicara yang investor itu mereka standby-nya itu di harga yang betul-betul murah. Jadi banyak order, banyak permintaan, request. Jadi kalau teman-teman tanya, sebelum pandemi ini banyak orang titip jual properti, banyak. Lebih banyak daripada yang kepingin beli, ya. Tetapi pada waktu masa pandemi ini, banyak nggak yang jual properti? Juga banyak. Yang lelang itu lebih banyak lagi, ya kan? Meningkat jumlahnya. Tetapi yang nyari properti itu ternyata juga tambah banyak lagi, bro. Cuman problemnya begini, mereka nyarinya harganya murah. Ada nggak yang murah? Ada nggak yang miring? Cari kesempatan gue berarti gue. Iya, cari kesempatan di sana. Nah, problemnya adalah gini, yang miring sesuai permintaan mereka itu nggak ada sih, ya, Mas ya. Masih belum tersedia, kecuali mereka mau membeli lewat lelang. Jadi sekarang ini banyak properti murah itu mereka bisa dapatkan lewat lelang. Tapi kalau masih lewat pasar itu miring, iya. Tapi kalau betul-betul jegur seperti harga mereka yang inginkan itu masih sangat-sangat sedikit. Sebetulnya, bro, properti yang miring dan murah ini sudah bisa didapatkan sebelum masa pandemi. Karena properti ini kita bicara mengenai individual. Bro butuh duit, ya bro jual murah waktu itu. Misalnya. Iya, benar. Bro, nah, masa pandemi ini hanya mempercepat saja orang-orang yang tadinya buka harganya overprice menjadi normal price. Di situ. Yang mereka butuh uang. Kalau gitu, apakah harga sekarang ini harga real atau masih tetap overprice ya? Soalnya kan kadang orang masang atau ngiklan rumah harganya kan tinggi, tapi kalau harga tinggi di kertas aja nggak ada yang mau beli kan juga sama aja. Sebetulnya ada 3 kategori rumah, bro, yang bisa laku. Ya, yang harus disadari kalau kita mau jual rumah. Yang pertama, rumahnya... yang teman-teman yang mau tanya, silakan tanya di komen atau di question box ya. Nanti kita bisa tanya ke Budiono. Ya, jadi yang pertama itu adalah propertinya harus jadi yang terbaik dulu, bro. Bukan cuma orang yang jadi terbaik. Kalau jual rumah, rumahnya harus terbaik dibandingkan klaster rumah-rumah lain tetangga yang dijual. Terbaik itu lokasi, kita bicara. Apakah dia depan taman? Apakah road jalannya dia paling lebar? Apakah bentuk tanahnya dia paling proporsional? Kalau kita bicara layout, apakah bangunannya dia itu modelnya yang terbaru dan diminati pasar? Contoh, bangunan minimalis yang paling disukai sekarang. Lalu layout yang lost lebih disukai, nggak banyak tangga, nggak banyak naik turun, itu lebih disukai. Nah, apakah dia memenuhi kriteria yang terbaik ini, bro? Kalau dia memenuhi kriteria yang propertinya dia terbaik dibandingkan tetangga-tetangganya, dia buka harga pasar pun, di atas harga pasar pun, dia masih bisa laku, bro. Walaupun masa pandemi. Karena properti-properti yang kami jual di kantor kami, di Winmax, kebanyakan masa pandemi ini malah yang harganya harga normal. Ada yang murah, tetapi bukan yang miring-miring sekali. Nah, kalau nggak bisa jadi yang terbaik, kita sadar, oh propertinya kita ini nggak minimalis, tapi klasik. Nah, klasik ini kan pasar lagi nggak demen ini. Demennya kan yang minimalis, modern. Ya kan? Yang simpel-simpel, yang murah perawatannya. Terus luasnya juga antara 200 sampai 500. Itu yang mereka demen di pasar.
Lalu lokasinya kita di daerah yang orang banyak minat. Bro, kalau di Surabaya, bro lama nggak di Surabaya, bro? Ini baru pulang Desember kemarin, tapi sebelumnya lumayan, 17 tahun lah, Sidoarjo, 17 Surabaya. tahun ya, bro. Iya. Kalau anak-anak muda ini, bro, disurvei pasangan baru nikah atau yang mau nikah ditanya. Kalau punya rumah, pingin punya rumah di daerah mana, ya kan? Kalau Surabaya Barat, biasanya pilihannya 3, bro. Kalau nggak Citraland, Pakuwon. Kalau Surabaya Timur, pilihannya 2, bro. Kalau nggak Araya, Pakuwon City, ya kan? Nah, kalau lokasi kita ada di lokasi yang diminati pasar, ya harga kita ini termasuk yang masih kuat. Apalagi kalau kita masuk lagi di klaster yang diminati pasar. Klasternya masih kuat harganya, tapi kita juga harus kenal kalau kita ini daerahnya di daerah yang sunset, bukan yang sunrise. Orang-orang yang kepingin pindah di kampung atau di daerah-daerah kuno lah, daerah-daerah lama lah. Nah, kita harus sadar bahwa lokasi kita bukan yang terbaik. Jadi kita harus jualnya harus agak murah. Kalau kita nggak bisa jadi yang terbaik, bro, secara lokasi ataupun secara bangunan layout, ya kan? Karena bangunannya nggak minimalis dan sebagainya, kita harus siap jadi yang kedua, yang termurah. Mau nggak buka harga yang termurah dari yang pasar? Kebanyakan penjual properti ini mencampur adukan, bro, antara konsep pedagang dengan konsep pemilik rumah. Kalau kita pedagang, prinsipnya memang harus cuan di situ. Tapi kalau kita pemilik rumah, ya prinsipnya adalah kalau Anda jual, laku itu sudah untung. Karena apa? Karena Anda butuh, karena kita jual properti kan karena kita butuh uangnya. Uangnya diputarkan untuk yang lain kan, bro. Untuk dagang, untuk apa, ya kan? Laku sudah untung, selisih 10-15% oke lah di situ. Nah, banyak orang yang punya properti ini, bro, punya mindset, kalau beli properti, jual harus untung. Karena sering diajarkan investasi properti itu pasti cuan. Iya, betul. Tapi kalau beli mobil, mereka siap rugi, bro. Kalau bro beli mobil BMW, bulan depan jual, bro siap rugi dong pasti, ya kan? Nah, teman-teman harus sadar bahwa kalau beli properti itu Anda harus untung. Memang benar, tapi kalau 10 tahun, jangkanya nafasnya harus panjang. Minimal di atas 5 tahun lah. Tapi kalau kita ternyata beli properti, lalu sebelum 10 tahun kita jual, Anda harus siap rugi atau siap BEP. Untung dikit itu berarti sudah bonus. Ini mindset yang benar yang harusnya kita pegang. Jadi kalau Bro Andre ini memutuskan beli properti, Bro Andre harus punya prinsip bahwa saya siap 10 tahun pegang properti ini. Kalau ternyata belum 10 tahun aku udah cuan, udah untung, ya sudah itu namanya berkah. Tapi kalau ternyata pas aku butuh dadaan aku jual, harus siap. Kalau orang-orang kita rata-rata ditambahkan semua, bro. Bunga banknya, biayanya, semua ditambahkan, bro. Nah, nggak bisa. Jadi resiko ini Anda harus siap pada waktu Anda beli properti. Kalau Anda mau untung, ya nafasnya harus panjang. Kalau ternyata belum 10 tahun sudah untung, ya itu namanya berkah di situ. Berarti kan ada 2 tipe investor ya, bro ya. Ada yang cari passive income yang siap untuk megang propertinya dalam jangka lama, yang nyari income-nya aja, atau yang memang nyari untung langsung beli langsung jual cari profit, short term profit berarti. Betul, kecuali Anda adalah pemain developer properti, pedagang properti. Kita punya kemampuan memoles properti yang jelek jadi baik. Kita harus mau repot. Intinya itu, bro, gak ada uang yang terlalu mudah, itu gak ada. Mau untung ya harus mau repot. Beli tanah, lalu Anda repot bangun, didesain yang baik, ya kan? Nah, kalau kita mau untung jual properti Anda harus jadi yang terbaik. Mau di atas harga pasar, nggak ada pesaingnya. Kalau Bro Andre tanya, bisa nggak properti dijual 10% di atas harga pasar lalu laku di masa pandemi ini? Bisa, bro. Asal propertinya jadi yang terbaik. Karena nyari properti yang bagus, layoutnya bagus, lalu siap dipakai dan enak, itu juga nggak gampang, bro. Itu sedikit. Tapi kalau properti yang hancur, babak belur, ya kan, remek, ya kan, itu banyak. Layoutnya salah, orang tinggal nggak mau, ya kan. Lalu Anda harus repot untuk membangun, itu banyak. Jadi kalau kita nggak bisa jadi yang terbaik, Anda harus siap properti Anda jadi yang termurah. Jadi nggak bisa ya mau tengah-tengah loh. Nah, tengah-tengah itu yang kita sebut properti nanggung, Bro Andre. Itu jualnya paling susah. Dihitung tanah nggak mau, ya kan? Tapi orang yang beli juga bingung, karena kalau dia beli dia harus
ngerenovasi keluar biaya banyak. Dan ingat, orang itu menghindari resiko. Jadi kalau namanya orang itu mau beli rumah jadi, itu dia takut resiko. Karena kalau beli tanah dibangun, belum tentu jadinya sesuai dengan yang dia inginkan. Beli rumah jelek direnov, belum tentu hasilnya budgetnya bisa nggak bengkak. Nah, makanya resiko inilah keuntungan bagi developer properti. Maka kalau kita siap membeli properti maka kalau Bro Andri nanti cari rumah nih, aku mau cari rumah, bagus, siap pakai, enak layoutnya, siap juga harganya harus yang nggak bisa murah, harus yang normal di situ, karena pemainnya juga developer di sana. Nah, terbaik termurah bro, tapi yang ketiga juga penting, yaitu tersampaikan, pesannya itu tersampaikan. Jangan karena sudah terbaik lalu nggak dipromosikan, sudah termurah lalu nggak dipromosikan. Nah, tersampaikan inilah membutuhkan kita sebagai marketing properti, atau kita kenal agen dan broker properti, ya kan? Nah, teman-teman bisa menggunakan agen properti, karena agen properti itu sebetulnya nggak bayar di sana. Bayar kalau laku, success fee namanya di situ. Nah, tetapi memilih agen ini juga harus benar, bro. Banyak orang itu milih agen banyak-banyak, tambah banyak agen itu belum tentu bagus. Karena agen sendiri ini rata-rata juga perang harga. Dan tipsnya gimana kok? Cari agen yang benar. Yang maksudnya yang mau, yang kerjanya untuk kepentingan kita, kan agen kan mewakilkan kepentingan kita. Betul. Agen itu sebetulnya mereka asetnya itu paling besar dari networknya dia. Jadi pada waktu kita titip agen ini sudah punya spesialisasi sebetulnya. Dia ini spesialisnya di mana sih? Rumah, ruko, apartemen, tanah, atau gudang, atau industrial, ya kan? Daerah Surabaya Barat atau Timur, ya kan? Nah, tentu memilihnya harus yang sesuai area dari agen itu. Yang kedua, tanya, ya kan? Yang pertama itu yang penting rumahnya itu jangan dipasangi spanduk lebih dari 2. Nanti jadinya kotor dan kesannya mahal. Jadi kalau mau pasang spanduk 2 aja cukup, ya kan? Kalau rumahnya gede, ya nggak apa-apa lah 3, tapi 2 itu sudah cukup lah. Lalu yang pasang spanduk itu juga teman-teman harus tanya, ya kan? Dia pasang spanduk, apa effortnya dia untuk mempromosikan? Karena banyak agen-agen itu yang nggak berani resiko. Mereka hanya sekedar menjadi agen, tetapi tidak menjadi entrepreneur. Mereka nggak berani keluar modal untuk mempromosikan. Nah, sehingga dia nggak punya network, dia nggak punya modal, dia nggak mau keluar modal, gimana caranya propertinya laku di sana. Jadi, kalau kita titip, ya kita harus tanya, properti ini dipromosikan atau enggak di sana. Ya kan? Nah, kalau promosi itu ya tentu pasti ada uangnya, pasti keluar uang di situ. Nah, jadi titiplah kepada agent yang memang betul-betul kita kenal, kita tahu, ya kan? Jangan semuanya kita titip, nanti jadinya malah perang harga di situ. Nah, itu sih, bro. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau kita mau jual properti cepat, sekarang nih rumahnya Bro Andre dipakai misalkan, terus mau dijual karena pengen pindah lebih rumah lebih gede, ya rumahnya harus dibuat jadi yang terbaik dong. Kalau orang kita enggak, bro. Oh, tetanggaku jual 2M, aku harus 2,1 M. Gitu. Justru dia nggak tahu tetangga itu kompetitornya dia. Gimana tetangganya dia itu di sana. Nah, kita harus jadi yang terbaik, baik dari sisi kualitas maupun harga. Oke, nah ini kalau dari sisi pembeli kok, gimana kok? Tips-tips menghadapi agen-agen yang gimana ya, negosiasi atau pastikan bahwa rumahnya itu benar-benar sesuai dengan yang diomongkan, nggak cuman, kan biasa kalau jualan kan kecap nomor 1. Ya, jadi gini, sebetulnya keputusan itu kan di tangan pembeli, ya kan? Orang lain itu hanya advisor, hanya penjualnya, hanya konsultan saja, atau kita sebut advisor di sana. Setiap agent pasti kepingin propertinya laku, ya kan? Nah, maka pembeli itu pasti harus membandingkan, sehingga dia memiliki penilaian mana yang baik, mana yang kurang baik, ya kan? Di situ. Nah, kemudian yang kedua, bagi pembeli jangan takut nawar harga, jangan sungkan nawar harga. Karena apa? Harga itu tidak akan diketahui bottom price-nya sebelum Anda tawar di situ. Nah, jadi kalau kita ini nggak keluar penawaran,
ya harga itu nggak akan keluar bottom price. Owner juga nggak akan mengeluarkan bottom price-nya. Seringkali pada waktu kita nego, lalu agent ini berjuang, Anda harus pilih juga agent yang ulet. Agent ini berjuang memfollow up dan memberikan melakukan teknik-teknik negosiasi kepada owner maupun kepada vendor, harga itu bisa tereduksi menjadi lebih masuk akal di situ. Nah, jadi agent ini baru bisa bergerak apabila ada penawaran. Ini yang teman-teman harus sadari kalau mau beli properti. Karena kadang-kala pembeli itu sungkan nawar, bro. Dia takut kalau dia nawar kemurahan lalu dimarahi sama agentnya, ya kan? Atau dimarahi sama yang punya. Loh, yang punya kan nggak ketemu dia di situ, ya kan? Nah, lalu yang kedua, pembeli juga harus sadar bahwa properti yang ingin dia beli, dia harus kenali dulu. Kalau lokasinya di lokasi favorite, bro, ya kamu nggak bisa terlalu berharap harganya itu sangat-sangat miring. Nggak akan bisa. Kecuali mengandung resiko di dalamnya, bro. Barang lelang. Maksudnya lelang, oke. Barang lelang, barang sengketa, barang yang masih ditinggali ownernya macet kreditnya, ya kan? Ambil contoh lah, bro, ambil contoh. Daerah Graha Family Surabaya. Itu rata-rata pasaran kan 15-20 juta. Lalu ada yang jual 10 juta. Logikanya begini, bro. Nggak usah 10 juta deh. Kalau 13 juta masa nggak ada yang mau beli sih? Banyak kan? Nah, sudah untung kok 13 juta itu. Nah, kenapa kok bisa 10 juta? Pasti mengandung resiko di dalamnya. Nah, resiko ini harus diketahui. Nah, pembeli juga harus sadar bahwa, karena gini, di daerah-daerah favorit itu, bro, ada pemain namanya developer. Yang main jual beli tanah, dibangun, dijual, dibangun, dijual. Mereka itu siap membeli dengan harga-harga yang masuk akal untuk mereka bangun jual lalu mereka untung. Biasanya 20%, 15-20% di bawah harga normal price, mereka siap untuk ready untuk beli. Dan itu mereka cash money dan keputusannya cepat. Nah, teman-teman nggak bisa minta harga di bawah mereka, ini nggak akan bisa. Soalnya mereka mau beli. Karena mereka siap mencaplok semuanya di situ. Di daerah-daerah favorit ini. Ambil contoh pasarannya, misalkan kita ngomong 15 juta. Itu 13,5 juta mereka mau ambil, bro. 13 juta mereka siap ready. Di situ. Kecuali, bro, di daerah yang sunset. Nah, itu beda cerita. Di situ. Oke. Kalau boleh tak tambahkan, bro, properti ini nggak ada yang namanya properti nggak laku, bro. Tinggal masalah harga. Nggak ada properti busuk itu nggak ada. Mau bentuknya nggak kotak, mau bentuknya mengecil dalam sekalipun yang orang-orang nggak mau. Kalau Anda banting harga murah pasti laku kok. Masalahnya properti ini kayaknya jual belinya masih terlalu emosional kok kadang orang-orang. Emotional attachment-nya ke properti ini masih besar. Jadi kalau mau jual harga yang harusnya realistis tapi menurut dia terlalu murah itu berat rasanya. Iya. Kadangkala mereka itu lebih percaya dengan advice tetangga, bro. Jadi gini, tetangganya laku rumahnya, ditanya laku berapa? 5M. Wah, tetanggaku 5M. Berarti punya kuah lebih bagus dari dia. 5,5 M deh. Padahal tetangga itu, saya nggak nuduh ya, rata-rata juga nggak jujur, bro. Dinaikkan harganya. Karena saya banyak juga dapat titipan orang yang propertinya laku terjual, dia ngomong, oh Budi, kalau nanti ditanya orang, bilang lakunya segini ya, di situ. Nah, karena mereka malu kalau terlalu murah, bro, di sana. Nah, jadi makanya betul-betul teman-teman harus punya teman agent, ya, yang dia bisa ngomong apa adanya, jujur, ya kan, nggak bujui lah istilahnya, ya, di situ. Kalau buying agent jarang ya kok ya. Kalau kan Buying agent ini kan itu semua biasanya sama seller. Ya, rata-rata orang punya barang lalu titip. Nah, tapi kalau dalam kasus saya agak beda. Saya punya banyak orang-orang yang bro sebut buying agent yang titip untuk dicarikan properti. Jadi kenapa saya banyak megang posisi buyer pada waktu saya transaksional, bro, di situ. Nah, jadi banyak orang cari, Ko Budi tolong carikan properti di sini, tolong carikan properti di sini. Dan kita tugasnya adalah mengedukasi. Jadi waktu bro punya properti yang diinginkan bayar saya kan tanya sama bro, kenapa buka harga segitu?
Kadang bro ini kan merasa bahwa properti itu anakku, tak eman-eman ya kan. Nah, saya harus mengedukasi bro bahwa harga yang bro buka itu bukanlah harga yang bisa laku di sana. Bukan harga yang sesuai dengan pasar. Nah, saya akan edukasi bro dengan 3 hal tadi, terbaik dan tempurah tadi dan tersampaikan. Ya kan? Kalau bro titip ke saya, pasti saya pastikan propertinya bro ini tersampaikan kepada 5.000 orang minimal di handphone saya dan kepada media iklan di mana saja. Saya akan lakukan itu kepada Bro Andre di sana. Oke. Ini ada yang tanya kok dari Irfan. Ya. Oh Budi, kalau mau AJB rumah second, pajak apa saja pembeli atau penjual bayar? Dan biaya notaris siapa yang keluar? Nah, ini juga penting, ya kan? Kalau pajak itu standar dari pemerintah, AJB kan artinya akte jual beli. Penjual itu membayar PPh, pajak penjual. Kalau pembeli nggak bayar PPATB, pajak pembeli lah kita sebut. 2,5% penjual, 5% pembeli, ya kan? Kemudian biaya notaris itu ada biaya akte jual beli itu biasanya 0,5%, kurang lebihnya, ya bisa negotiable atau enggak tergantung notaris. Lalu ada biaya balik nama itu 0,25%, ya. Lalu kalau pakai ikatan jual beli di notaris, nggak pakai bawa tangan, pakai ikatan jual beli itu ada biaya lagi 0,25%. Nah biasanya biaya ini dibagi 2. Lalu ada juga checking sertifikat, itu nilainya biasanya Rp500.000. Checking sertifikat itu untuk menunjukkan bahwa sertifikat ini bisa dijual belikan tidak sedang dalam hak tanggungan dengan pihak manapun juga. Nah, itu dicekking ke BPN oleh notaris. Nah, pada waktu pembeli membayar properti, saran saya adalah bayarlah kepada, kalau teman-teman pakai agent, maka bayarlah kepada titip kepada kantor agent properti. Jangan ke agentnya, tapi ke kantornya. Lalu atau langsung kepada pemiliknya. Kalau kepada pemiliknya, pastikan transfernya ke yang sesuai dengan nama sertifikat. Sehingga kalau ada something wrong, itu bisa ditelusuri. Bisa ditarik lagi ke belakang. Nah, banyak pembeli yang lebih percaya kepada notaris. Banyak notaris itu jujur dan berintegritas. Tetapi sebetulnya, kalau mentransfer DP, jangan masuk ke rekening notaris karena menyalahi etika sebetulnya. Ya, notaris biasanya tidak mau, kecuali kalau hanya titip cek. Karena notaris itu kekuasaannya sudah sangat besar, bro. Dia sudah memegang data-data, sertifikat, dan tanda tangan kita. Kalau dia terima uang juga, ini nanti akan terjadi dualisme kepentingan dan berbahaya. Itu. Jadi teman-teman di sini sarannya nggak ada settlement agent gitu, nggak ada ya kok ya? Kenapa, bro? Settlement agent. Kalau di Aussie gitu kan ada notaris. Kan biasa kita deal sama solicitor yang pembeli, dealnya sama solicitor yang jual. Tapi waktu transfer itu notaris ini pun ada trust account. Jadi semua yang buat DP itu masuk ke notarisnya. Tapi itu ada trustnya. Maksudnya rekening bank notarisnya. Nggak gampang keluar masuk gitu loh. Nah, waktu pelunasan pun nanti ada yang bagian pelunasannya sendiri itu pihak ketiga. Jadi kita transfer bayar ke pihak ketiga dan nerima semua, baru serah terima kunci. Kalau di sini belum ada seperti itu, bro. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Tapi selama saya transaksi itu belum ada, belum menemukan. Notaris kebanyakan akan menolak jika dia dititipin DP. Kebanyakan dia akan menolak. Oh, saya nggak mau. Karena apa? Karena kalau dia terima DP, maka bisa dikategorikan juga dia menjadi brokernya di sana, menjadi perantaranya. Karena notaris itu sebetulnya tidak boleh berperan sebagai broker, sepengetahuan saya ya, bro ya, di situ. Nah, jadi cross account itu difasilitasi oleh kantor agent properti yang dibawanya Arebi. Jadi pada waktu bro mau beli, bro akan transfer titip uang dulu. Kalau bro kan nggak percaya sama penjualnya, belum kenal. Bro akan titip ke kantor agent. Lalu bro akan diberikan kwitansi oleh kantor agent itu dan persetujuan dari penjual bahwa dia memberikan persetujuan untuk dititipkan di kantor agent. Nah, kantor agent ini jika dia nakalan, terjadi sesuatu, uangnya nggak dikembalikan,
nggak akan berani bro. Karena apa? Karena ada bukti titipan uangnya, bukan Oke. untuk transaksi kepada agentnya, tapi titipan saja di situ. Oke. Nah, itu bro. Oh, itu ada yang tanya lagi kok dari properti Om Tobi. Kebetulan baru terjun jadi Ya, agent properti. Kira-kira lebih baik independen atau gabung agensi perusahaan? Kalau ketika dapat komisi itu mesti dinotaris juga kah? oke. Kalau baru jadi agent properti, saran saya sih sebetulnya bukan baru atau lama ya. Kalau kita jadi agent properti itu sebaiknya bergabung dengan satu buah bendera. Jangan independen, saran saya. Karena saya pernah mencoba jadi independen itu berat. Karena kita ini tidak dipercaya oleh agent-agent yang lain. Sedangkan kita ini harus bernetworking dengan agent-agent yang lain juga untuk bisa jadi besar. Nah, kedua, kita ini juga membutuhkan satu buah komunitas untuk bisa tumbuh dan berkembang usahanya. Jadi, image yang ada di Indonesia ini kalau kita nggak punya bendera, kita independen, itu ruwet. Ya, image Malah saya lebih ini nggak terutama ya. dipercaya ya kok ya? Wah, betul ruwet. Misalkan ini ada agent nih, dari kantor mana? Oh, saya independen, terus saya nggak kenal. Wah, saya ruwet itu rasanya. Aduh, ruwet nanti ini di situ. Oke. Karena kalau ada apa-apa nyarinya susah, bro, di situ. Nah, kemudian kalau di independen itu, bro, seringkali gini. Dia punya pembeli. Ternyata pembeli ini masih agent juga. Nanti agent lagi, nanti transaksinya bisa 15 orang, bro. Jadi informasinya nanti jadi nggak benar. Oke. Nah, sedangkan kalau di naungan REB itu sudah diatur bahwa kamu harus langsung memiliki kenal dengan owner, disebut listing, atau kamu langsung dengan buyer. Nggak boleh namanya masih agent dengan agent. Agent membrokeri agent itu nggak boleh di sana. Oh, oke. Itu ada peraturannya semua ya, Pak? Ada peraturannya. Yang ketiga adalah komisinya juga. Kalau independen itu image-nya, saya nggak katakan semua ya, image-nya itu mereka main markup harga. Markup harga, kemudian harga dimain-mainkan, padahal sudah ada aturannya dari Permendak, Peraturan Menteri Dalam Negeri, bahwa komisi agent itu adalah 2% sampai 3%, ada aturannya di situ. Lalu Oke. sewa juga ada aturannya di situ, bro. Oh, ini mau tanya, Bu. Kan harga properti ini kan makin lama makin mahal ya di Surabaya ya. Walaupun sekarang ada krisis gini kan juga masih stagnan dikit lah kalau nggak agak turun. Tadi kan Bu Budiono juga bilang kalau Surabaya Barat ada daerah tertentu yang favorit, Surabaya Timur ada daerah tertentu juga yang favorit. Nah, tapi kalau buat yang baru pertama kali mau beli rumah, kadang itu harga-harga rumah yang di daerah itu favorit itu kan nggak terjangkau kok. Itu tipsnya gimana kok supaya bisa mulai masuk di daerah properti supaya bisa punya properti pertama sebagai foundation. Oke, saya sharing dari pengalaman saya aja. Kebetulan properti pertama yang saya beli itu saya beli sendiri, nggak dibantu oleh orang tua. Jadi memang betul-betul nyari sendiri. Nah, kalau kondisi yang teman-teman alami itu seperti saya, jangan cerewet dalam beli properti pertama. Properti pertama itu adalah tempat tinggal, hanya sekedar tempat tinggal, bukan selama-lamanya. Kita harus berpikir besar. Nanti kita akan punya properti yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini yang penting pokoknya punya dulu deh untuk tempat tinggal. Intinya itu bro, di sana. Nah, jadi jangan terlalu cerewet dan terlalu minta ini, itu. Apakah harus di Pakuwon? Apakah harus begini? Nggak usah. Anda tetapkan budget. Budgetnya A, dapatnya di Sidoarjo, ya terima. Dapatnya tempatnya agak banjir sedikit, terima deh di situ. Nggak bisa dekat tempat kerja, pilih yang lebih baik memilih yang dekat fasilitas untuk anak-anak dan pasangan hidup Anda daripada fasilitas yang dekat kantor di sana. Nah, kenapa? Karena kalau harus pilih, lebih baik milih yang dekat fasilitas pasar, sekolah, tempat les-lesan, itu lebih baik. Karena apa? Karena kebutuhan ini sewaktu-waktu. Sedangkan kerja itu kan cuma berangkat sekali, pulangnya sekali. Dan kalau kita masih muda, nggak apa-apa lah jauh dikit, 1 jam paling lama, oke lah di situ.
Ya, kalau Anda pilih harus dekat fasilitas, lalu dekat tempat kerja, ya Anda harus pilih apartemen. Harganya masih terjangkau. Tapi kalau maunya rumah, harganya terbatas, beli sendiri, jangan sampai memaksakan budget, lalu terlilit utang, jangan sampai. Rumus pertama tadi, 6 bulan tandon ini. Begitu sisa 3 bulan, Anda harus eksekusi. Tabungan 6 bulan dari cicilan dan gaya hidup, jaga di bank, jangan sampai nanti ini Anda pakai. Tahan. Kalau tiap bulan 5 juta pengeluarannya, maka punya tabungan 30 juta. Sisa 15 juta, maka properti itu Anda harus cut off. Rugi nggak apa-apa. Nanti bisa beli lagi. Itu prinsipnya. Di situ. Nah, kemudian yang kedua, rumah pertamamu itu adalah tempat tinggal. Istanamu itu nanti rumah kedua. Jadi, kadang orang menetapkan gini, bro. Kamarnya harus 3, kamarnya harus 4. Nggak apa-apa kalau ada uang itu nggak masalah. Tapi kalau ngepres jangan. Sebetulnya di Indonesia ini mungkin beda dengan di Barat, bro. Kalau di Indonesia ini, sebetulnya anak sampai kelas 3 SD, 4 SD itu masih tinggal satu kamar bro, sama kita. Jadi, kalau kita baru nikah, punya anak, sampai anak kita umur kelas 4 SD, itu masih satu kamar kok sama kita. 2 anak pun masih satu kamar kok. Jadi sebetulnya yang perlu kita punya itu adalah satu kamar. Kemudian orang mikir kadang terlalu panjang. Kepingin punya halaman belakang. Harus ada sirkulasinya. Lah kalau budgetnya ngepres ya toleransi lah. Di situ. Kok pernah dengar ini kok? Buy where you can, live where you wanna live. Ini aku baru dengar dari bro. Jadi ada orang yang bilang beli properti itu di tempat yang kita bisa beli, tapi kalau tinggal sewa aja, tapi sewa di tempat yang kita mau tinggal. Oke, ini bagus banget bro di sana. Itu setuju. Kalau memang nggak punya uang untuk beli, jangan maksa. Karena gini, jangan sampai setelah kita beli properti yang kepinginnya happy. Jangan sampai setelah kita beli, maksa, lalu terlilit utang, lalu stres sama istri bertengkar. Jadi, kalau beli properti itu sebaiknya cash. Kalau bisa cash. Tapi seringkali bro, kalau rumah pertama, nunggu cash itu nggak dapat tuh. Jadi ya, boleh nggak KPR? Boleh. Tapi kalau rumah kedua, rumah ketiga, cash. Karena itu bukan kebutuhan lagi, tapi keinginan. Kamu kan nggak butuh, sudah punya rumah. Nah, karena kepingin derajatnya naik, dianggap orang naik, kelas. Nah, atau boleh KPR, tapi uangnya itu di bank ada untuk nge-cash. Ini hanya untuk cash flow saja. Nah, kalau rumah pertama, bro, boleh KPR, tapi syaratnya jangan lupa tadi yang 6 bulan. 6 bulan saldo tadi, bro. Jangan lupa di situ. Oke. Nah, kalau misal kalau di Sydney itu kan perbandingan harga sama sewa, bro. Itu kan kira-kira 5%. Misal harga apartemen sekitar 5M-an, 6M ya. Itu 1 bedroom. Itu disewa bisa kira-kira dapat 200-an setahun, Bu. Nah, kalau di sini kan kayaknya sewa itu jauh lebih rendah ya dibandingkan harga belinya. Nah, itu tergantung. Ya, saya jawab ya, bro. Tergantung propertinya, bro. Kalau di sini apartemen itu sewanya bisa 5-12%. Tergantung lokasi apartemennya. Nah, 5-12%. Rata-rata apartemen yang saya beli, saya sewakan, itu rata-rata bisa di 7-12%. Nah, bukan belinya 10 tahun lalu sekarang ya, bro. Ya kan? Itu ya masih bisa luar biasa. Tapi enggak, kalau apartemen ROI-nya tinggi. Kalau apartemen kita berharap dari ROI. Tapi kalau rumah itu sewanya hanya 2%. Kalau sekarang. Nah, tetapi rumah ini kita berharap dari capital gain. Nah, kalau komersial area itu tergantung, bro. Komersial area tergantung. Bisa 3-4%. Tergantung komposisinya dia. Karena satu jalan raya, bro, jaraknya cuma 200 meter aja. Itu posisi yang di ujung sini sama ujung sana bisa beda, bro. Di sana. Putar baliknya di mana? Kalau di sini putar baliknya di ujung sana ya nggak enak.
di situ. Oke. Nah, ada akses nggak? Nah, dari jalan yang rame belok ke sana lewat atau enggak, macam-macam di situ. Oke. Gudang juga sama. Nah, jadi tergantung. Nah, tetapi sebagai bayangan, properti ini sekali lagi investasi jangka panjang. Nah, sewa rumah, kita dapat kenaikan dari capital gain, juga kenaikan dari sewa. Nah, pada waktu orang sudah sewa, dan dia cocok sama properti kita, itu dia bisa perpanjangnya harganya bisa 3-4%, bro. Oke. Kalau dia sudah cocok di sana. Nah, tapi kalau untuk awal, itu nggak bisa. Kalau untuk rumah tinggal, di situ. Nah, Berarti kemudian, kalau mau ngambil pasif income mending ngambil apartemen ya, Bu ya berarti. kalau mau Karena aronya. dinikmati, ambil apartemen. Kalau mau dinikmati, di sana. Kalau Oke. tanah kosong, itu memikirkan anak-anak, bro, warisan. Ya, portofolionya tambah besar, tapi kalau Oke. dijual ya, kalau nggak dijual ya cuman tanah doang di situ. Oke. Itu ada yang tanya kok, Manuel kok. Kalau Ya, ada rumah tidak terpakai, apa baiknya disewakan dengan ROI rendah, sedangkan biaya renovasi kalau rusak bisa lebih tinggi dari pendapatan sewa. ya, oke. Ini saya jawab ya. Kalau rumah baru grace disewakan, itu potensinya akan seperti itu. Nah, makanya kalau saya lebih senang memilih rumah yang secondary, ya, kemudian dicat-cat, lalu disewakan, ya. Nah, kemudian kalau atapnya sudah galvalum, plafonnya sudah gipsum, lalu rangka-rangkanya aluminium, kerusakan-kerusakan yang terjadi sudah minim. Rayap sudah nggak ada, ya kan? Paling hanya buntu-buntu, itu pun kalau mereka nggak bertanggung jawab. Memang ada potensi resikonya ke sana. Nah, makanya kita harus jaga hubungan baik dengan penyewa. Jangan sampai penyewa itu berbuat hal yang merugikan kita. Nah, jadi kalau kita punya properti nggak terpakai, apa baik ya disewakan dengan ROI rendah. Kalau yang saya lakukan, saya sewakan sih, bro. Properti saya sewakan di sana. Dan harapannya kan mereka lanjut, saya dapat capital gain, saya dapat, karena gini, properti yang Anda nggak sewakan, tetap bangunannya rusak. Malah lebih cepat rusak Tetap, kok kalau nggak ditempati. malah lebih cepat rusak. Betul. Dan saya mau tambahkan, bro, bagi teman-teman yang memilih ngambil rumah pakai KPR, selain Anda harus siapkan 6 bulan dana cadangan, Anda harus siap merubah gaya hidup berkomitmen terhadap diri Anda. Yang pertama adalah berkomitmen kerja lebih keras. Kalau kita mau ambil KPR, Anda harus tanya sama diri sendiri. Siap nggak pulang lebih lama? Biasanya jam 5, pulang jam 7. Siap nggak? Tanya sama istri juga. Siap nggak berangkat lebih pagi? Biasanya kita nganterin anak sekolah, suruh dia nganterin anak sekolah, kita berangkat lebih pagi. Siap nggak ngambil kerja sampingan? Buat online shop, ya kan? Jadi agen properti, tambahan kerja, ya kan? Siap nggak? Kalau nggak siap, jangan. Mau tanggung jawab lebih, siap mengubah gaya hidup. Dulunya naik mobil, mungkin harus gantian mobil motor untuk hemat biaya. Mungkin dulu seminggu sekali nonton, sekarang mungkin nggak pernah nonton, nontonnya di TV. Kalau nggak siap, jangan. Itu komitmen bahwa Anda harus siap menambah income. Jadi kalau orang mau KPR tapi nggak mau mengubah gaya hidup, nggak mau mengubah stylenya dia, dan nggak siap kerja lebih keras, jangan KPR. Makanya bro, seringkali orang kalau sudah KPR, taraf kehidupan dia, kalau dia benar mau ikuti saran saya, dia malah mendapat perbaikan finansial. Malah ada yang ngomong kan, kalau ada KPR tuh kerjanya lebih semangat, nanti karirnya lebih baik, lebih baik. Ya, karena dia berkomitmen. Tapi kalau dia nggak siap lakukan itu, jangan deh di situ. Nah, resikonya nggak beli-beli properti. Apalagi kalau orang, ya Sewa. bayangkan aja bro, kenaikan properti itu kan lebih tinggi daripada kenaikan gaji standar di situ. Nggak mending di itu kok. Mending kontrak sambil nabung supaya sampai bisa beli rumah cash. Soalnya kontrak kan Uh, lebih murah. Kebetulan cara yang tak tempuh dulu bukan itu bro. Cara Oke. yang aku tempuh adalah nggak sewa, tapi beli sesuai dengan kemampuan saya. Jadi nggak nunggu nabung, kepingin rumah di Pakuan baru beli, nggak dapat nanti bro. Dapatnya di Sidoarjo, dapatnya di Gresik, di situ. Dapatnya tipe 36, dapatnya apartemen, di situ. Oke. Jadi saya komitmen ke sana, itu. Oh saya sanggup kok bayar cicilannya, saya eksekusi. Oke. Nah Itu ini ada yang ada tanya, tanya iya kok. Kalau sewain rumah untuk AC rusak atau servis atas biaya penyewa atau pemilik kok.
Tergantung kesepakatan. Makanya kalau sewa rumah itu harus jelas dulu di depan, sepakat atau enggak. Lalu minta deposit juga di depan. Di situ. Kalau elektronik, kerusakan biasanya yang fair, semua kerusakan karena pemakaian dari mereka, itu tanggung jawab mereka. Kecuali kalau sewanya harian ya bro, kita sewa di hotel, terus hasilnya rusak, kita suruh bayar ya nggak bisa. Itu. Nggak ada landlord insurance kok di sini bro. Landlord insurance maksudnya gimana bro? Jadi kalau di OSI gitu bisa ngambil insurance sebagai pemilik supaya kalau ada kerusakan itu bisa klaim. Ada asuransinya. Kalau di sini tuh adanya asuransi kebakaran. Oke, ada. Kalau rumahnya kebakaran ada asuransinya. Kalau kerusakan mebel itu nggak ada bro. Oke. Iya. Dan apalagi kalau disewakan rasanya nggak mau bro insurance itu. Kecuali kalau di OSI memang ada, malah justru untuk yang kan banyak yang rent juga, banyak investment. Mereka bikin insurance, landlord insurance. Di luar negeri lebih rapi ya bro. Iya. Iya. Deposit aja kan yang pegang pemerintah kok kalau di OSI. Oh iya. Kalau di sini kan masuk pemilik ya. Masuk pemilik atau titip agent bro. Oke. Karena kalau masuk pemilik nanti takutnya nggak dikembalikan. Begitu mau keluar dicatati semua bro. Benar. Itu. Iya. Bro, kita ini udah mau takutnya beres langsung mati. Karena IG ini 1 jam langsung mati bro. 1 menit lagi kok. Ada pesan-pesan kok untuk yang nonton untuk masalah properti atau JCI? Oke, teman-teman semua, saran saya kalau Anda mau memulai usaha atau ingin berkembang karirnya dan mendapatkan ilmu-ilmu baru, bergabunglah di GCI Java. Karena di sini kita welcome, kita berkembang bersama. GCI Impactful. Dengan lokal presiden GCI Java yang saat ini betul-betul sangat mengembangkan GCI. Anggota kita meledak luar biasa, tumbuh, dan anggota-anggotanya sangat family man sekali ya. Jadi let's join GCI Java. Thank you bro. Oke, thank you semua. Thank you all. Thank you semua. Thank you waktunya.